Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvarinus Pedrilio, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Saya berasal dari angkatan 23 dengan NIM 2311522005. Pokoknya saya dari akhiran BP 2005. Pada video kali ini, saya akan merangkum kurang lebih 8 pertemuan dari materi-materi kaderisasi ataupun kegiatan-kegiatan selama kaderisasi Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas tahun 2024 untuk angkatan 2023. Nah, untuk pertemuan pertama, itu pertemuan pertama dilaksanakan pada bulan Januari 2024, di mana pada bulan Januari itu adalah pembukaan untuk kaderisasi HMSI 2024 untuk angkatan 2023, di mana pembukaan itu dilangsungkan oleh Pak Fajril Akbar MSC selaku pembina dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Andalas. Selanjutnya juga pembukaan dilakukan oleh Bapak Husnil Kamil MT selaku Ketua Jurusan dari Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Selanjutnya setelah sesi pembukaan itu beralih kepada materi, di mana materi pertama itu membahas tentang pengenalan dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Andalas, mulai dari sejarahnya, visi misi hingga kepengurusan saat ini, di mana bersumber dari websitenya HMSI sendiri, tepatnya website yang pernah dibuat oleh HMSI. Itu visi dari HMSI sendiri itu yang pertama ada meningkatkan mutu dan kualitas anggota sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan di antara anggota. Yang ketiga, membantu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bidangnya. Dan selanjutnya ada misi dari HMSI sendiri, yaitu mengakomodasikan, mengkoordinasikan dan mewujudkan segenap aspirasi mahasiswa sistem informasi. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas SDM baik secara intelektual maupun profesionalisme. Nah, pada materi itu juga kan dijelaskan sejarah dari HMSI sendiri, di mana sejarah dari HMSI sendiri itu terbentuk dari keinginan mahasiswa angkatan pertama, angkatan awal-awal dari jurusan sistem informasi sendiri, di mana pada masa itu mulanya sistem informasi di bulan September tahun 2010 itu masih berada di bawah naungan Fakultas Teknik, belum di Fakultas Teknologi Informasi. Selanjutnya, pada bulan Mei-nya 2011 tepatnya setahun setelahnya, Mahasiswa Informasi itu mengadakan pemilihan calon pengurus himpunan mahasiswa. Ini pembentukan hima untuk pertama kalinya. Dan pada pertemuan itu tuh juga disusun ADART dan membahas ADART untuk HMS ini sendiri. Selanjutnya di bulan Juni 2011, mahasiswa sistem informasi kemudian mengadakan MUBES pertama serta pengesahan ADART yang telah dibahas di bulan sebelumnya dan membentuk kepengurusan dari HMSI sendiri. Nah, saat ini itu ada 8 bidang atau 8 visi dari HMSI sendiri. Yang pertama ada Presidium Inti, di mana pada masa sekarang itu tepatnya hari ini masih belum MUBES ya, maka belum terbentuk ketua baru. Itu masih Uda Arif Wahyudi, dengan waketumnya ada Uda Fajrin Putra. Selanjutnya ada Sekretaris Umum Uni Atifah Rifda dan Bendahara Umumnya Uni Ramadhani Sufitri. Selanjutnya ada bidang PSDM yang beranggotakan Uda Dio, Uni, Uni dan Uni Azhara selaku sekbennya dan anggota-anggotanya. Selanjutnya ada divisi internal, divisi eksternal, divisi bisnis kreatif, divisi PSI, RTK, dan media kreatif. Itu untuk materi pertama. Pokoknya pada materi pertama ini kami dikenakan tentang apa itu himpunan mahasiswa sistem informasi Universitas Andalas. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua itu materi yang disampaikan adalah tentang gemastik.
di mana Gemastik ini adalah pegelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi, di mana Gemastik ini sendiri merupakan merupakan agenda rutin tahunan dari Puspenas. Jadi pada gimnastik ini diharapkan seluruh mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang teknologi serta pengembangan digital itu bisa turut serta dalam lomba ini untuk menuangkan ide-ide dan karya-karya mereka. Nah, dari sumber yang saya dapat itu ada sekitar 11 kategori lomba dari gimnastik sendiri, yaitu ada pemrograman, keamanan siber, data mining, desain UX, animasi, smart city, karya tulis ilmiah TIK, software development, smart device, embedded system and IoT, game development, and ICT business development. Itu untuk materi kedua, pertemuan kedua. Pokoknya pada pertemuan kedua ini tuh diharapkan bahwa nanti setelah kami mendengarkan materi tentang gemastik, itu punya ketertarikan untuk mengikuti gemastik. Selanjutnya ada pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan ketiga ini kami dibekali tentang strategi pemasaran wirausahaan muda kekinian terhadap pemanfaatan kemajuan teknologi. Di mana pematerinya adalah Bang Dava Rifza Mulya sebagai salah satu direktur dari PT Metro Software. Di mana Bang Rifza sendiri itu menjelaskan bahwa kalau untuk perancangan bisnis itu sebaiknya cari dulu tujuan dari 17 Sustainable Development Global. Jadi 17 tujuan berkelanjutan dunia. Jadi dalam perancangan bisnis itu sebaiknya mengacu kepada 17 tujuan moral tersebut. Dan untuk apa ya, untuk promosi bisnis itu sebaiknya menggunakan media sosial yang telah ada. Nah, salah satunya kami diajarkan hari itu adalah tentang menggunakan Instagram untuk mengengage media sosial. Selanjutnya pada pertemuan 4, setelah sebelumnya ada sempat pertemuan online, pada pertemuan 4 ini kami melaksanakan outbound, di mana outbound ini tentu saja tujuannya untuk membangun bonding di antara baik sesama angkatan 2023 ataupun angkatan 2023 dengan angkatan-angkatan di atasnya. Di mana gamesnya ada seperti bangun gelas waktu itu, spelling spelling kata, giring pingpong, dan berbagai game lainnya. Selanjutnya pada pertemuan 5, materi yang disampaikan adalah tentang berupa teknik sidang. Teknik sidang serta pengenalan labor yang ada di Departemen Sistem Informasi. Di mana tentu saja teknik sidang ini materi yang sangat berguna bagi kami karena kalaupun belum terpakai pada saat masa sidang, itu pasti teknik-teknik untuk berhadapan dengan dosen itu pasti akan sangat berguna di perkuliahan sehari-harinya. Selanjutnya diperkenalkan juga 4 labor yang ada di Departemen Sistem Informasi, yaitu ada LDCOM, LabGIS, LEA, dan LBI. Di mana 4 labor ini pasti akan turun, pasti akan kami kita masuki sebagai mahasiswa sistem informasi selama menjadi mahasiswa di sistem informasi. Selanjutnya pada pertemuan 6 itu tidak materi yang spesifik itu tidak ada, tapi pada pertemuan 6 ini kami melakukan sharing session dengan masing-masing mentor. Karena selama pekaderan itu ada mentor-mentor yang mengiringi masing-masing kelompok. Jadi pada sharing session ini masing-masing kelompok itu duduk bersama-sama untuk bersharing session dengan mentornya tentang kehidupan selama perkuliahan. Jadi ini tuh juga termasuk pembekalan ya untuk menghadapi perkuliahan selanjutnya. Pada pertemuan 7 itu hampir mirip dengan outbound, tapi bedanya hanya di dalam ruangan itu bermain teka-teki, di mana tujuannya waktu itu teka-teki ini adalah untuk membangun critical thinking dari kami sendiri agar nanti selama perkuliahan ketika memecahkan masalah itu tidak mudah em, menyerah atau harus selesai dulu masalahnya baru bisa keluar dari permasalahan tersebut. Selanjutnya pada pertemuan 8 atau pertemuan terakhir itu pada pertemuan 8 itu materi yang disampaikan adalah public speaking, di mana tentu saja public speaking ini adalah materi yang sangat penting karena public speaking akan selalu terpakai selama masa perkuliahan. Jadi oleh
pemateri kala itu mengajarkan tentang teknik-teknik public speaking. Walaupun sebelumnya sudah pernah disampaikan waktu akan tadi, tapi pada perkataan kali ini tuh lebih didetailkan apa-apa saja teknik dari public speaking ini. Mungkin sekian ringkasan 8 pertemuan dari Pekanbaru HMSI. Tentu saja eh, semoga dari pengkaderan ini kami bisa menerapkan, tidak hanya mendengarkannya, tapi bisa menerapkannya kepada perkuliahan sehari-hari. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Uda Uni dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Andalas yang telah memberikan materi-materi yang tentunya akan sangat berguna bagi kami selama perkuliahan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.